sing iso on cam ya. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara webinar manajemen perjalanan. Siapkan perjalananmu, nikmati harimu. Perkenalkan, nama saya Faza Amalia. Bisa dipanggil Faza selaku moderator yang akan memandu dan mendampingi teman-teman semua untuk berbagi ilmu terkait materi webinar kita pada siang hari ini, yaitu mengenai manajemen perjalanan. Baik, sebelum saya lanjutkan ke acara inti, saya akan membacakan CV dari pembicara kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Nama, Dela Ideliana Fitri, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Kendal, 27 Desember tahun 2000, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 158 cm dengan berat badan 41 kg. Alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Alamat email delaideliana@gmail.com dengan Instagram delaideliana. Untuk latar belakang pendidikan yang sudah saudari Dela tempuh pada tahun 2007 sampai 2012, belajar di SD 2 Sukorejo, kemudian dilanjut pada tahun 2013 sampai 2016 di SMP 1 Sukorejo, kemudian 2016 sampai 2019 di SMA 1 Kendal, dan pada 2019 sampai sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Untuk organisasi yang diikuti, pada tahun 2019 sejak maba ya berarti sampai sekarang menjadi anggota di The Matic Adventure Team atau biasa kita kenal dengan The Mat. Baik, mari kita sapa pembicara kita pada webinar siang hari ini. Selamat siang, Kak Dela. Selamat siang, Kak Faza. Bagaimana kabarnya, Kak? Baik, gimana juga nih kabar dari Kak Faza? Alhamdulillah baik semua. Dan alhamdulillahnya kita semua bisa bertemu di webinar ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, Kak ya. Iya, tentunya dong. Selanjutnya saya silakan kepada Kak Dela untuk menyampaikan materi webinar pada siang hari ini. Silakan Kak Dela. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana nih kabar teman-teman? Harus tetap semangat dong walaupun puasa gini. Harus dong. Semangat dong. Biar lebih afdol, aku mau kenalin diriku lagi nih. Perkenalkan, namaku Dela Idriana Fitri, bisa dipanggil Dela. Di sini aku mau berbagi nih materi tentang manajemen perjalanan. Dari teman-teman ada yang pernah dengar atau sudah tahu nih apa manajemen perjalanan? Belum tahu. Ya udah. Nih, aku mau share screen dulu ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Apa itu manajemen perjalanan? Manajemen perjalanan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan dalam rangka melakukan sesuatu perjalanan, berlangsung jauh-jauh hari, baik sebelum perjalanan, saat perjalanan, dan setelah perjalanan.
apakah manajemen perjalanan diperlukan? Menurut teman-teman, kita perlu nggak sih melakukan manajemen perjalanan? Mungkin perlu, Kak. Tentunya perlu dong, karena mengingat pentingnya manajemen perjalanan sesuai dengan tujuannya, agar perjalanan terasa aman, nyaman, dan mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Ini ada 4 kemampuan penggiat alam bebas. Kemampuan pertama nih, teman-teman, ada kemampuan teknis, yaitu efisiensi penggunaan peralatan dan perbekalan. Kita mampu memilih, mengatur, menggunakan peralatan dan perbekalan. Yang kedua itu ada kemampuan mental. Dalam menghadapi hal-hal yang terjadi di alam, dibutuhkan mental yang siap. Hal ini meliputi kepercayaan diri, kesabaran, konsentrasi, analisa diri, kemandirian, serta kemampuan memimpin atau dipimpin. Dan yang ketiga ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik itu menyangkut kebugaran yang ada pada diri kita untuk melakukan aktivitas di luar. Kemampuan kondisi tubuh dalam menghadapi tekanan lingkungan seperti perubahan iklim maupun cuaca. Yang keempat yaitu ada kemampuan memahami lingkungan. Kemampuan dalam mengembangkan kewaspadaan terhadap bahaya dari lingkungan yang mungkin terjadi. Mulai kemampuan dalam memilih lokasi, menentukan waktu yang tepat, memahami lingkungan yang akan ditempuh, dan bagaimana cara kita mengatasi kesulitan yang terjadi. Dan ini ada juga nih bahaya yang harus kita waspadai nih teman-teman. Ada 2 bahaya, yaitu bahaya subjektif dan bahaya objektif. Bahaya subjektif yaitu bahaya yang datang dari diri kita sendiri atau faktor di bawah kendali manusia. Contohnya ceroboh, kurangnya perbekalan alat, kurangnya persiapan, kurang disiplin, kurang tanggung jawab. Yang kedua yaitu objektif. Bahaya yang datang dari alam atau faktor di luar kendali manusia, seperti perubahan iklim, perubahan cuaca, kayak nih hujan. Misal hujan juga ada petir, jadi kita harus waspada juga. Faktor perencanaan perjalanan. Dalam faktor ini teman-teman ada 3, yaitu faktor alam, faktor peserta, dan faktor penyelenggara. Untuk faktor alam sendiri yaitu pemahaman mengenai lokasi tujuan, jalur, medan, iklim, cuaca, dan beberapa hal mengenai lingkungan. Yang kedua yaitu faktor peserta. Pemilihan personil yang sesuai dengan kegiatan sangat berpengaruh dengan kelancaran dan kesuksesan kegiatan, mulai dari pemilihan leadership atau pemimpin, serta tanggung jawab dan kemampuan setiap peserta. Jadi setiap peserta harus kita kasih tanggung jawab dan mempunyai kemampuan masing-masing. Yang ketiga yaitu faktor penyelenggara. Ada 2, faktor teknis dan faktor non-teknis. Untuk faktor teknisnya ada permasalahan yang berhubungan langsung di lapangan dan tingkat kesulitan medan, seperti personil, pemilihan, peralatan, dan perbekalan, serta keamanan. Yang kedua yaitu ada faktor non-teknis, permasalahan yang tidak berhubungan langsung di lapangan dan tingkat kesulitan medan, seperti administrasi, dana, perizinan, publikasi. Kalau faktor teknis ini berkaitan dengan surat menyurat. Selanjutnya ada acuan manajemen perjalanan. Bisa 5W plus 1H. Yang pertama yaitu who. Who itu dengan siapa kita melakukan perjalanan. Bisa dengan teman, bisa dengan bestie, bisa dengan ayang juga, bisa dengan teman organisasi, maupun teman kelas, teman rombel juga bisa nih. What? Apa tujuan kita melakukan perjalanan?
apa saja perbekalan yang kita bawa, apa saja peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu why, mengapa. Mengapa itu biasanya pertanyaan mendasar untuk kita melakukan sebuah perjalanan. Yang keempat yaitu where, di mana tempatnya. Bisa di gunung, di laut, di goa, di sungai. Yang kelima yaitu when, kapan. Dan who, bagaimana. Bagaimana cara kita menempuh perjalanan, bagaimana kita melakukan peralatan, bagaimana cara kita menuju ke lokasi ini. Selanjutnya ada tahapan manajemen perjalanan, yaitu yang pertama adalah pemilihan lokasi. Kita mau pergi kemana nih lokasinya. Terus yang kedua pengumpulan data. Biasanya kan kalau kita mau muncak juga kan ada persyaratan juga. Lah kita harus ngumpulin nih, bisa bawa KTP atau surat kesehatan, jangan lupa nih. Yang kedua yaitu latihan fisik. Kan kita harus bugar juga ya. Tenaga kita juga harus fit, yaitu harus melakukan latihan fisik nih. Latihan fisik juga harus kita lakukan jauh-jauh hari. Yang keempat, pemilihan peralatan. Misal untuk ke gunung atau ke laut atau ke gua kan punya peralatan sendiri-sendiri. Kita harus memakai peralatan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu pemilihan logistik. Pemilihan logistik itu berupa makanan, obat-obatan juga. Makanan juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhan sama yang mengandung protein, karbohidrat, dan lemak. Biar menambah energi nih. Sama minuman juga. Terima kasih. Sudah penyampaian materinya, saya kembalikan ke Kak Faza. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali ya materi yang telah disampaikan oleh Kak Dela. Kemudian pemaparan materi ini telah selesai ya. Jadi sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan membacakan aturan untuk sesi tanya jawab. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dimohon untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan nama _ izin bertanya di kolom komentar. Kemudian yang kedua, peserta akan saya silakan untuk mengaktifkan fitur kamera dan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaannya. Setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh pembicara. Kemudian yang terakhir, sesi tanya jawab hanya untuk 2 penanya. Untuk penanya pertama, silakan kepada peserta webinar untuk raise hand terlebih dahulu. Oh, sudah ada satu pertanyaan nih dari kolom chat. Izin membaca pertanyaannya dulu ya. Dari peserta webinar dengan nama Eka Yuni, izin bertanya, dalam suatu perjalanan biasanya kita menempuh jarak atau perjalanan yang panjang, tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, serta perbekalan yang kita bawa tidak sedikit. Untuk itu bagaimana upaya yang kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi kelelahan dalam suatu perjalanan? Terima kasih. Baik, saya silakan untuk Saudari Dela untuk menjawab pertanyaan tersebut. Masih di mute, Kak. Pertanyaannya bisa aku langsung jawab ya. Cara untuk mencegah atau mengatasi kelelahan. Untuk mencegah sendiri, sebelumnya jauh-jauh hari, kita bisa melakukan kesiapan fisik nih. Jadi banyak olahraga. Terus kalau misal perjalanan untuk atau makanan yang sehat. Misal kita mau ke gunung nih, berarti kan kalau ke gunung kita harus persiapan untuk kaki sama bahu. Jadi kita tekankan ke persiapan tersebut. Sama bagaimana cara mengatasi kelelahan. Untuk mengatasi kelelahan dalam perjalanan, kita bisa istirahat sebentar nih. Sambil makan-makan atau minum-minum juga. Misalnya kita juga makan makanan yang manis seperti gula, madu, atau minuman-minuman perasa. Karena manis itu dapat meningkatkan energi.
selain itu juga kita kan sama teman bareng-bareng nih, bisa saling menyemangati juga. Sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih Kak Dela untuk jawaban dari pertanyaan Eka Yuni. Kemudian yang kedua ada penanya dari Kak Afrian Friski. Monggo untuk pertanyaannya bisa lewat kolom chat terlebih dahulu. Baik Kak, saya izin bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, apakah manajemen perjalanan hanya dilakukan untuk kegiatan di alam saja? Bagaimana untuk perjalanan dengan jarak yang dekat? Contohnya di lingkungan sekitar. Nah, apakah juga perlu melakukan manajemen perjalanan begitu? Sebenarnya manajemen, aku jawab dulu ya pertanyaan dari Kak Afrian Fiski. Oke, Kak, terima kasih. Sebenarnya manajemen perjalanan itu nggak harus terlalu jauh apa dekat. Yang penting namanya juga kan manajemen perjalanan. Jadi setiap kita melakukan perjalanan, kita bisa memanage nih. Contohnya aja perjalanan yang dekat aja di mall nih. Kita bisa memanage perjalanan dengan siapa kita mau pergi. Terus mau kapan aja kita pergi. Kita nih mau ke mall, mau ngapain aja, bisa nonton bioskop atau beli barang nih sesuatu. Jadi kita bisa manajemen keuangan biar nggak boncos nih. Biasanya kan kalau anak-anak kos kan sering boncos gitu ya. Kalau kita mempersiapkan manajemen perjalanan, nanti kita ke mall mau ngapain aja kan bisa menyesuaikan budget. Sama biasanya tuh transportasi, bisa pakai motor, pakai mobil atau naik BRT. Contohnya aja nih kalau kita pakai BRT. BRT kan waktunya kan ada waktu tertentu jam operasionalnya. Jadi kita harus memperhatikan waktu-waktu itu. Misal kalau kita pulang kemalaman biar nggak ketinggalan nih. Sama juga sekarang kan kita musim penghujan kan. Nah, untuk musim penghujan kita harus sedia jas hujan. Sekian jawabannya. Baik, terima kasih untuk Kak Dela yang telah menjawab kedua pertanyaan dari peserta webinar. Kemudian sedikit kesimpulan dari materi webinar hari ini, yakni manajemen perjalanan merupakan segala sesuatu yang dipersiapkan dalam rangka melakukan perjalanan, baik sebelum, saat, dan sesudah perjalanan. Dalam melakukan perjalanan, kita harus mempersiapkan fisik, mental, peralatan, perbekalan, serta mengetahui medan lingkungan yang akan ditempuh. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan dengan baik agar perjalanan terasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih kepada Kak Dela atas penyampaian materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan mengetes semangat kita. Ada sedikit permainan nih. Saya izin share screen dulu. Ya, terlihat ya. Jadi, aturan permainannya, barang siapa yang bisa cepat dan tepat dalam menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya tampilkan di layar, nantinya akan mendapat door prize dari narasumber kita yang hebat pada siang hari ini, yaitu Kak Dela. Di sini saya ada permainan Ayo Main Game. Babak pertama. Ayo. Kemudian untuk jawaban bisa ditulis di kolom komentar ya. Siapa yang cepat dan tepat, berarti dia akan mendapatkan poin. Pertanyaan pertama, terdapat 30 ikan koi di kolam. Sayangnya sepertiga dari ikan koi tersebut tenggelam. Berapa banyak ikan koi yang tersisa di kolam? A5, B10, C15, dan D30. Silahkan. Ini lumayan loh dapat door prize dari narasumbernya langsung nih.
Ditunggu aja nanti. Baik, di kolom chat. Untuk yang B. Oke. Oke, ada banyak jawaban nih. Berapa banyak ikan koi yang tersisa di kolam? Mari kita lihat jawabannya ya. Ini ada yang jawab B, D, 10. 10 berarti tadi apa ya? B ya berarti. B, kemudian ada yang jawab D. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya 30. Kenapa? Walaupun tenggelam, semua ikannya masih hidup di dalam kolam karena mereka memang hidup di dalam air. Oke ya. Yang jawab cepat dan tepat siapa ya tadi ya? Dari Kak Afrian Friski nih, cepat dan tepat. Selamat ya, dapat poin 1 nih. Kemudian ada babak kedua, babak terakhir. Di sini ada kata semangat. Pertanyaannya, di nomor berapakah kumbang tersebut berada? Oke, berarti ini nanti selain Kak Afrian deh, biar yang dapat door prize ada 2 orang. Dari siapa tadi? Dari Kak Halilah ya. Ada yang jawab C, 87 berarti C juga. Ada yang mau jawab yang lain nih? Nah, dari Kak Maftuhatul jawab B. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Masih ada waktu 10 detik nih. 3, 2. Oke, untuk jawaban dari babak kedua yaitu 87. Kalau kamu teliti untuk membalik nomornya, kamu dapat melihat nomor selanjutnya dengan jelas. Berarti tadi Kak siapa ya? Kak Halilah ya? Yang cepat dan tepat. Oke, kepada para pemenang yaitu Kak Afrian dan Kak Halilah, selamat dan ditunggu door prize dari Kak Dela ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kita ada sesi dokumentasi. Dimohon untuk semua peserta webinar dapat mengaktifkan kamera karena akan diambil foto dari semua peserta. Monggo. Bisa on cam dulu ya. Saya hitung. Udah nih. Belum semuanya yang on cam. Monggo bisa on cam terlebih dahulu sebelum penutupan. Saya hitung ya. Dari 1 sampai 3. 1, 2, 3.
Ganti gaya, mungkin mau ganti gaya. Freestyle. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya dan yang paling terakhir adalah penutup. Terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini yang sangat keren dalam menyampaikan materi, yaitu Kak Dela atas penyampaian materinya, dan semoga bermanfaat untuk seluruh peserta webinar. Terima kasih juga atas antusias dan perhatian dari teman-teman peserta webinar. Sekian acara webinar pada siang hari ini. Saya selaku moderator minta maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa isi presensi dulu ya di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah join. Iya, Kak, sama-sama. Ya, Kak. Buat yang dapat hadiah nanti bisa hubungin aku ya. Oke, Kak.